Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konvensi dalam sastra, meliputi budaya, bahasa, sastra. Mengurai pembentukan estetika dalam sastra. Disusun oleh kelompok 5, Umi Mutmainah, Ajrina Salsabila, dan juga Anissa Kotrunada. Dengan buku rujukan Welk and Warren, Luxemburg, Ball and Weinstein, Nurjiantoro, serta Atiu. Konvensi budaya dalam sastra. Pemahaman sebuah karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan sedikit banyaknya mengenai kebudayaan yang menelatar belakangi karya sastra tersebut dan tidak langsung terungkap dalam sistem tanda bahasanya. Untuk memahami roman Dickens, kita harus mengetahui sedikit banyaknya mengenai keadaan dan konvensi sosial budaya di London pada bagian pertama abad ke-19. Juga pada beberapa sajak Subagio Sastrowardoyo tidak dapat kita pahami dengan baik tanpa pengetahuan mengenai wayang dan peranan wayang dalam kebudayaan Indonesia, termasuk pengetahuan apakah kayon, dalang, dan lain-lainnya. Atiu halaman 78 paragraf 2. Menurut teori Greenlaw dan praktik banyak ilmuwan lain, studi sastra bukan hanya berkaitan erat, tetapi identik dengan sejarah kebudayaan. Tapi akhirnya studi semacam ini bukan studi sastra lagi. Ini bukan sekedar debat kusir soal terminologi. Sebetulnya studi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan cenderung menggeser studi sastra yang murni. Sebab dalam studi kebudayaan, semua perbedaan dalam teks sastra diabaikan. Menyamakan sastra dengan kebudayaan berarti menolak studi sastra sebagai bidang ilmu dengan metode-metodenya sendiri. Welk and Warren halaman 10 paragraf 3. Ahli semiotik yang bernama George Lotman dari Rusia mengatakan bahwa bahasa merupakan ein primer model bildende system, sistem pembentuk model yang primer. Jadi yang mengikat baik penulis maupun pembaca tidak hanya dalam arti bahwa keduanya harus mengetahui bahasa yang dipakai dalam karya sastra, tetapi dalam arti bahwa keistimewaan struktur bahasa itu secara luas membatasi dan sekaligus menciptakan potensi karya sastra dalam bahasa tersebut. Atiu halaman 48 paragraf 3. Tetapi bahasa bukanlah satu-satunya kerangka acuan yang mau tak mau ada antara karya dan pencipta serta pembacanya. Sebab walaupun kita mengetahui dengan baik bahasa yang dipakai dalam karya sastra tertentu, pemahaman karya itu mungkin sama sekali akan gagal kalau kita tidak akrab dengan konvensi kesusastraan yang merupakan latar belakang karya itu. Atiu halaman 49 paragraf 1. Bahasa adalah bahan baku kesusastraan. Untuk melihat penggunaan bahasa sastra yang khas, kita harus membedakan bahasa sastra, bahasa sehari-hari, dan bahasa ilmiah. Masalah ini sangat penting, tapi memang sulit dipecahkan, karena sastra berbeda dengan seni lain, tidak mempunyai mediumnya sendiri. Welk and Warren, halaman 13, paragraf 2. Bahasa sastra penuh ambiguitas dan homonim, kata yang sama bunyinya tapi beda artinya, serta memiliki kategori-kategori yang tidak beraturan dan tak rasional seperti gender. Halaman 14, paragraf 1. Bahasa sastra sangat konotatif artinya. Bahasa sastra mempunyai fungsi ekspresif, menunjukkan nada dan sikap pembicara atau penulisnya. Halaman 14, paragraf 1. Yang dipentingkan dalam bahasa sastra adalah tanda, simbolisme suara dari kata-kata. Halaman 14, paragraf 1. Setiap orang yang menggubah teks dihadapkan pada cara menggunakan bahasa, yaitu memilih kata, merangkaikan kata menjadi kalimat, menggabungkan kalimat menjadi teks. Penggunaan bahasa dalam teks bergantung pada pokok dan tujuan teks yang bersangkutan. Luxemburg, halaman 59, paragraf 1. Teks dapat dilihat sebagai tanda bahasa atau sekumpulan tanda yang mencakup berbagai hubungan antar tanda satu sama lain, antara tanda dan pemakai tanda, dan antara tanda dan makna atau isi teks. Halaman 51, paragraf 3.
Banyak ahli teori mengatakan bahwa kekhasan sastra terletak dalam bangun teks. Para formalis Rusia, yaitu kritikus sastra tahun 1915-1930, mencari unsur kesastraan dalam bentuk pengungkapan. Kesastraan ditentukan oleh cara penyajian bahan atau penanganan bahan. Halaman 20, paragraf 1. Seringkali fiksionalitas digunakan untuk menentukan kesastraan. Di sini, fiksionalitas dianggap sebagai ciri sastra. Seringkali dibarengi dengan pendapat bahwa fungsi sastra adalah menggambarkan hal yang umum dan universal, dan bahwa fungsi itu tidak cocok untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa fiksionalitas tidak terbatas pada sastra. Lelucon atau permainan peran pada psikoterapi juga khas fiksional. Banyak teks kisah fiksional tidak digolongkan ke dalam sastra, misalnya karena tak ada yang baru pada gaya ataupun isinya. Sebaliknya, tak ada alasan untuk mengeluarkan teks non-fiksi seperti karya sejarah Thucydides atau karya prapanca dari golongan sastra. Bagi kedua pengarang kuno ini, hal tersebut lebih berlaku karena dalam pandangan kuno tentang kesastraan, pengertian fiksionalitas tidak begitu jelas peranannya. Luxemburg, halaman 14, paragraf 2. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa bahasa sastra berbeda dengan bahasa non-sastra. Bahasa yang dipergunakan bukan dalam tujuan pengucapan sastra. Namun, perbedaannya itu sendiri tidaklah bersifat mutlak atau bahkan sulit diidentifikasikan. Bahasa sastra bagaimanapun perlu diakui eksistensinya atau keberadaannya, sebab tidak dapat disangkal lagi ia menawarkan sebuah fenomena yang lain. Burhanurjantoro, halaman 273, paragraf 1. Bahasa sastra mungkin dicirikan sebagai bahasa yang mengandung unsur emotif dan bersifat konotatif sebagai kebalikan bahasa non-sastra, khususnya bahasa ilmiah yang rasional dan denotatif. Burhanurjantoro, halaman 273, paragraf 2. Stile dan stilistika. Stile, style, gaya bahasa, adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Stile ditandai oleh ciri-ciri formal kebahasaan seperti pilihan kata, struktur kalimat, bentuk-bentuk bahasa figuratif, penggunaan kohesi, dan lain-lain. Burhanurjantoro, halaman 276, paragraf 2. Stilistika atau stilistik menyaran pada pengertian studi tentang stile, kajian terhadap wujud performansi kebahasaan, khususnya yang terdapat di dalam karya sastra. Kajian stilistika itu sendiri sebenarnya dapat ditujukan terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa, tak terbatas pada karya sastra saja. Namun biasanya, stilistika lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Burhanurjantoro, halaman 279, paragraf 2. Pembentukan estetika dalam sastra. Pengetahuan sejarah tidak dapat dilepaskan dari penilaian estetik. Jauss selalu menekankan hubungan yang tak dapat diputuskan antara penelitian sejarah sastra dan penilaiannya. Sejarah sastra dalam pandangan ini mendapat relevansi akhirnya dalam pengalaman estetik si peneliti yang dimungkinkan atau diperbaiki kemungkinannya oleh pengetahuan sejarah yang mendahulunya. Estetik memainkan peranan yang penting dalam karya Jauss atau buku yang besar, indah, dan penting yang diterbitkannya dalam tahun 1977 yang berjudul Aesthetic Erfahrung and Literature Hermeneutik atau Pengalaman Estetik dan Hermeneutik Kesastraan. Jadi secara programatik menggabung masalah interpretasi sastra dengan pengalaman estetik sebagai duit tunggal. Dan khususnya dalam kumpulan karya Jauss yang berjudul Attental and Moderate del Mittelischen Literatur 1977 atau Kelainan dan Kemodernan Sastra Abad Pertengahan. Masalah estetik khususnya sehubungan dengan sastra tradisional dalam abad pertengahan cukup menonjol, baik dalam pendahuluan yang merupakan semacam pernyataan prinsip maupun dalam karangannya yang terakhir yang berjudul Ästhetische Erfahrung als Zugang zur mittelischen Literatur atau pengalaman estetik sebagai jalan masuk untuk sastra abad.
Kaum formalis Rusia menentang dikotomi antara bentuk dan isi yang memotong karya sastra menjadi dua bagian. Isi kasar dari bentuk yang sepenuhnya bersifat eksternal. Efek estetis karya sastra tidak disampaikan melalui isinya saja. Ada sejumlah karya sastra yang tidak lebih dari sekedar sinopsis atau hanya berfungsi sebagai bahan pendidikan. Tetapi perbedaan bentuk atau sebagai faktor yang aktif untuk menciptakan kesan estetis dan isi yang tidak aktif secara estetis sulit diterima. Secara sekilas, barangkali perbedaan isi dan bentuk tampak lebih jelas, tetapi kalau diperiksa lebih teliti, ternyata isi juga menyiratkan bentuk. Kalau peristiwa-peristiwa dalam novel dilihat secara terpisah dari susunannya, efek artistiknya menjadi tidak jelas. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.